Hello students, how are you today? I hope you are fine and always happy. Well students, today let's learn English with me, Miss Arlis Lende. In this video, we will learn about It's a Beautiful Day on chapter 5. After learning this chapter, we should be able to understand how to ask for and provide information related to the qualities of people, animals, and items in order to identify, to criticize, or to praise them. Hari ini kita akan belajar pada bab yang kelima. Setelah kita belajar bab kelima ini, kita harus bisa memberi dan meminta informasi yang berkaitan dengan kualitas manusia, binatang, dan benda untuk mengidentifikasi, mengkritik, atau memuji mereka. Yang kedua, kita harus bisa menggunakan to be dan kata sifat. Next, ada 2 poin penting yang akan kita pelajari pada bab kelima ini. We will learn about asking and providing information, meminta dan memberikan informasi. And the second is adjective in describing characteristic and essential of thing. Jadi yang kedua itu kita belajar tentang kata sifat dalam menggambarkan karakteristik dan esensial dari sesuatu. Yang pertama, kita masuk pada asking for and providing information. Perhatikan dialog di bawah ini. Dialog antara Melan dan juga Aldrich. Melan, Aldrich, do you have any pets? Aldrich, apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Yes, I do. I have 2 cats. Ya, saya mempunyai 2 kucing. Melan, I love cats. I love cats. What do they look like? What do they look like? Melan mengatakan bahwa dia menyukai kucing. Seperti apa rupanya? Seperti apa rupa dari kucing-kucing itu? Lalu Aldrich menjawab, they are very little. They are babies, very cute ones. They have gray fur, big eyes, and each of them has a pink nose. Aldrich menjawab bahwa mereka masih kecil, mereka seperti bayi, mereka sangat lucu, dan mereka mempunyai bulu berwarna abu, mata yang besar, dan masing-masing dari mereka mempunyai hidung yang berwarna pink. Melan menjawab, wow, I can imagine how cute they are. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana lucunya mereka. Kalimat yang berwarna biru ini merupakan materi kita asking for and providing information. The sentences what do they look like is used to ask information. Jadi kalimat yang berwarna biru tadi digunakan untuk menanyakan informasi. Sedangkan jawaban dari Aldrich yang berwarna merah itu are used to provide information. Kenapa kalimat yang berwarna biru itu menggunakan do? Do digunakan kalau kata benda atau orang
belajar tentang kata sifat dalam menggambarkan karakteristik dan esensial dari sesuatu. Tapi terlebih dahulu, kita harus tahu apa itu definisi dari adjective. An adjective is a word which modifies a noun or a pronoun. Jadi, kata sifat adalah sebuah kata yang memodifikasi sebuah kata benda atau kata ganti. We can find many adjectives in English language. Kita dapat menemukan banyak kata sifat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Here is the list of common adjectives in English language based on the types of description. Berikut ini adalah daftar kata sifat dalam penggunaan bahasa Inggris berdasarkan jenis atau tipe deskripsinya. Yang pertama, describing physical appearance, menggambarkan penampilan fisik. To describe physical appearance, we commonly can start with the general features such as age, height, body build, dan lain sebagainya. Jadi dalam kita menggambarkan penampilan fisik, kita sebutkan dulu ciri umumnya baru ciri khususnya, seperti usia, tinggi badan, bentuk tubuh, dan lain sebagainya. After that, we can discuss to the more specific ones. Jadi setelah kita menjelaskan bagian secara umumnya, baru kita jelaskan secara spesifik atau secara khusus. Contoh, age, yang artinya usia, terdiri dari teenager, remaja, young, muda, old, tua, dan seterusnya. Ada beberapa bagian dalam kita menggambarkan physical appearance. Ada kata sifat yang digunakan dalam menggambarkan penampilan fisik. Yang pertama, age, yang artinya usia atau umur. Kata sifat yang digunakan dalam menggambarkan age atau usia seperti teenager, remaja, young, muda, old, tua, middle age, parubaya, elderly, tua, dan seterusnya. Bagian yang kedua yaitu build, bentuk tubuh. Kata sifat yang menggambarkan bentuk tubuh seperti fat, gemuk, thin, kurus, slim, langsing, slender, ramping, skinny, kurus, stocky, kekar. Yang ketiga, height atau tinggi tubuh. Kata sifat yang menggambarkan tinggi tubuh seperti short, pendek, medium, sedang, rather tall, agak tinggi, tall, tinggi, dwarf, kerdil, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah face atau wajah. Kata sifat yang menggambarkan wajah seperti oval, round, bulat, wrinkled, keriput, freckled, berbintik, bintik, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah hair, yang artinya rambut. Kata sifat yang menggambarkan rambut seperti bald, botak, short, pendek, wavy, bergelombang, straight, lurus, long, panjang, curly, keriting.
Bagian poin yang kedua yaitu describing a person characteristic, menggambarkan karakteristik seseorang. Apa itu person karakteristik? Jadi, person characteristic is a special quality or trait that makes a person, thing, or group different from others. Jadi, karakter seseorang adalah kualitas atau sifat khusus yang membuat seseorang, benda, atau kelompok berbeda dengan yang lainnya. There are persons characteristic, namely feeling and emotional characters. Jadi, ada dua karakter yaitu feeling characters, yaitu yang berhubungan dengan perasaan, dan emotional characters yang berhubungan dengan emosi. Yang pertama, tentang feeling characters atau yang berhubungan dengan perasaan. Kata sifat yang menggambarkan feeling characters atau perasaan seperti angry, anxious, sad, happy, tired, worried, cemas. Bagian yang kedua adalah emotional characters atau yang berhubungan dengan emosi. Kata sifat yang berhubungan dengan emotional characters seperti funny yang artinya lucu, lazy yang artinya malas, arrogant yang artinya sombong, confident percaya diri, brave berani, friendly ramah, boring membosankan. Bagian yang ketiga yaitu describing the animal's characteristic, yaitu menggambarkan karakteristik daripada binatang atau hewan. Jadi, kata sifat yang menggambarkan karakter daripada binatang atau hewan seperti Perseus, ganas, hair, berbulu, tall, tinggi, tame, jinak, wild, liar, sharp, tajam, short, pendek, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu describing the quality of things. Jadi, menggambarkan kualitas daripada benda. Kata sifat yang menggambarkan kualitas dari sesuatu benda seperti good, baik, best, terbaik, strong, kuat, weak, lemah, worst, terburuk, long lasting, abadi atau sepanjang masa, durable, tahan lama, fine, baik, well preserved, terawat dengan baik. Jadi anak-anak, adjective in describing characteristic and essential of thing ada 4 poin penting di dalamnya. Yang pertama tadi, describing physical appearance, yaitu menggambarkan penampilan fisik seseorang. Yang kedua, describing a person characteristic, menggambarkan karakteristik dari seseorang. Yang ketiga, describing the animal's characteristic, menggambarkan karakter dari binatang atau hewan. And the last, yang terakhir adalah describing the quality of thing, menggambarkan kualitas dari benda. Oke, baik anak-anak, I think that's all for today and see you next week.